dalam sebuah kisah bahwa ada seorang santri, ada dua orang santri yang berbeda. Satu niatnya ikhlas dan satu niatnya tidak ikhlas. Santri yang niatnya ikhlas berkunjung ke rumah gurunya itu dengan niat ikhlas, dengan membawa setumpuk singkong untuk mendapatkan pelajaran tambahan dari kiainya. Sementara santri yang kedua dengan niat tidak ikhlas karena melihat temannya yang satu, yang pertama yang mendapatkan hadiah dari kiainya, mendapatkan hadiah seekor kambing, sehingga dia berpikir bahwa apabila saya membawa singkong, membawa jagung dan membawa buah-buahan tambahan lainnya, maka pasti akan aku dapat lebih besar hadiahnya daripada kambing. Ternyata hadiahnya yang diberikan oleh pak kiainya, karena tidak ada lagi kambing di samping rumahnya, yang ada hanya singkong yang dibawa oleh santri yang pertama tadi, maka santri yang kedua ingin sekali mendapatkan hadiah lebih besar daripada santri yang pertama, ternyata mendapatkan hadiah yang lebih sedikit. Begitulah kiranya orang yang niat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma barik minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa yaghfirhum wa la yuqamati fi rahmihim lana minka bil khair wa ya khairal nashirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fassal ghazilal qalb lam faddu hawlak min khaliq wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza asamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis tasafahu yusibul gillah an qulubikum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, atas berbagai nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini ternyata kita masih diberi kesempatan untuk menapaki
bulan pasca Ramadan yang tersirat di dalamnya berbagai peningkatan. Jemaah-jemaah yang berbahagia, kita sudah masuki bulan Syawal. Bulan Syawal berarti peningkatan. Peningkatan adalah salah satu bulan menuntut kepada orang yang melaluinya dituntut untuk meningkatkan segala kebaikan. Sebab setelah sebulan lamanya ditempa atau digodok dengan puasa Ramadan, malam harinya memperbanyak salat-salat sunat, qiyamul lail, tadarus, belajar, tafakur maupun ibadah-ibadah lainnya, maka otomatis peningkatan kualitas kebaikan tentunya mampu berjalan dengan sendirinya. Tidak lupa juga kita masih dalam suasana Idul Fitri. Kita tingkatkan pula rasa saling memaafkan, sebagaimana tradisi masyarakat kita yang membudaya dengan istilah halal bihalal, saling membersihkan dosa dan kesalahan kepada sesama. Diawali dari pengakuan yang tulus ikhlas adalah tempatnya salah dan dosa, sehingga implikasinya menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, tasabahu yushibul gilla an qulubikum, berjabatan tanganlah sehingga rasa dendam di dalam hatimu akan menjadi hilang. Sungguh sangat ironis kalau kita tidak membuka diri dari dosa salah dan dosa sesama. Sebab stempel dari Tuhan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa telah melekat kuat, tidak bisa dihindari lagi. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengarungi bulan Syawal ini sedikitnya ada 5 hal yang perlu kita tingkatkan. Pertama, ada niatan kita menjalani berbagai aktivitas. Aktivitas apapun yang kita jalani saat ini, niatannya adalah karena Allah, untuk Allah, dan demi Allah, semata-mata demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah kisah bahwa ada seorang santri, ada 2 orang santri yang berbeda. Satu niatnya ikhlas dan satu niatnya tidak ikhlas. Santri yang niatnya ikhlas berkunjung ke rumah gurunya itu dengan niat ikhlas, dengan membawa setumpuk singkong untuk mendapatkan pelajaran tambahan dari kiainya. Sementara santri yang kedua dengan niat tidak ikhlas karena melihat temannya yang satu, yang pertama yang mendapatkan hadiah dari kiainya, mendapatkan hadiah seekor kambing, sehingga dia berpikir bahwa apabila saya membawa singkong, membawa jagung dan membawa buah-buahan tambahan lainnya, maka pasti akan aku dapat lebih besar hadiahnya daripada kambing. Ternyata hadiahnya yang diberikan oleh pak kiainya, karena tidak ada lagi kambing di samping rumahnya, yang ada hanya singkong yang dibawa oleh santri yang pertama tadi, maka santri yang kedua ingin sekali mendapatkan hadiah lebih besar daripada santri yang pertama, ternyata mendapatkan hadiah yang lebih sedikit. Begitulah kiranya orang yang niat ikhlas di dalam melaksanakan seluruh aktivitas di dalam bulan suci Ramadan ini, kita berharap
semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang kita cita-citakan karena niat kita bukan niat yang ikhlas. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gambaran pekerja dan aktivitasnya. Bila di tahun kemarin niatnya adalah niat yang bercampur aduk karena ingin mencukupi kebutuhan keluarganya atau gengsi harga diri, maka niatannya harus meningkatkan untuk semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan benar-benar diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan kerja kita dan aktivitas kita yang lain. Kalau kemarin skala ibadah kita misalnya hanya 5, maka untuk tahun ini, untuk bulan ini kita tingkatkan menjadi skala 6 atau lebih. Yang bermula skala 7, maka kita lebih tingkatkan lagi. Bila kemarin kita masih belum rutin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada banyak ketinggalan, banyak bolong-bolongnya, maka kita tingkatkan untuk lebih rutin dan kontinu untuk memenuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna habal amali ilallahi madama wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dan kontinu meskipun hanya sedikit. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah karena pekerjaan atau kita sibuk kerja. Kemudian yang kedua adalah karena kita sakit, dan yang ketiga adalah perjalanan jauh sehingga kita sering mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan mengelola masalah. Aktivitas apapun yang kita jalani tentu ada masalah di dalamnya, baik dari sederhana sampai yang sangat rumit, perlu disikapi dengan secara saksama, secara bijaksana mungkin. Kebiasaan yang jelek kita adalah mudah menyerah, mudah salah paham. Inilah yang perlu dikikis habis dengan belajar berlapang dada untuk menyelesaikan dari berbagai sudut pandang, pemikiran yang luas dan jiwa yang dewasa. Sebab semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya, sehingga berbanding lurus dengan usaha kita, pikiran kita, tentunya hidayah Tuhan sebagai kuncinya. Demikian pula kalau kita ditimpa masalah yang menyusahkan maupun yang menyenangkan, keduanya perlu disikapi dengan jiwa arif dan bijaksana, sebab keduanya adalah sama-sama masalahnya. Ada efek kejut yang tak diduga di balik kejadian yang tentunya akan berpengaruh terhadap konsentrasi dan tingkat keimanan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang perlu kita tingkatkan kualitasnya adalah kebersamaan dan musyawarah. Bagaikan kompaknya 5 jari dalam mengangkat beban, baik yang ringan ataupun sedang, bahkan yang berat. Kelimanya kompak dan seiyah sekata mengangkatnya, tidak membedakan ukuran beban maupun tugas fungsi tujuannya. Demikian pula ketika beban yang diangkat adalah berupa masalah, kelimanya aktif dalam mengangkat urung rembut ide pemikiran sehingga pemecahannya secara bersama.
Tidak ada pembedaan yang besar maupun yang kecil, yang panjang atau yang pendek, yang atasan ataupun yang bawahan. Kesemuanya berperang sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya pikir masing-masing. Refleksinya, alangkah indahnya, alangkah sejuk dan damainya bila segala aktivitas kita mampu memerankan persamaan 5 jari ini, yang setiap jari tanpa disadari dan tetap kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah pengetahuan dan pemahaman sekaligus realisasi jiwa ra'in atau jiwa pemimpin atau jiwa pendidik. Setiap diri kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa dan bagaimana yang telah dipimpinnya. Karena itu, yang telah memahami dan meyakini jiwa pemimpin perlu meningkatkan daya kreatif pada sesama. Tanpa terbatasi ruang media, ia perlu ditingkatkan seluas-luasnya melalui berbagai jalur, berbagai sarana, berbagai situasi dan kondisi maupun berbagai golongan dan ada dalam lapisan masyarakat. Jiwa ra'in dapat ditularkan. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi yang belum memahami dan meyakini, perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa diri ini adalah pendidik atau pemimpin. Perlu memahami bahwa saya sekarang ini memang tidak bisa apa-apa, ada tetap menjadi pendidik dan pemimpin. Bila sekarang belum mampu mendidik, belum mampu memimpin, maka perlu memahami pada saatnya nanti akan menjadi pendidik dan akan menjadi pemimpin. Minimal mendidik keluarga kita masing-masing. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima hal perlu perhatian meningkatkan kualitasnya di bulan Syawal ini. Bila kita renungi secara mendalam, masih banyak hal yang lain yang menuntut peningkatan kualitasnya. Selanjutnya, kita bersyukur secara mendalam bahwa hanya karena rahmat Allah lah kita mampu memahami dan menyelaminya. Hanya karena rahmat Allah pula kita mampu merealisasikannya dengan berlaku lemah lembut, pemikiran yang luas dan jiwa yang lapang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi di awal khutbah, "Wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fasal ghazil qalbi lam faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri wa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal yang tadi yang harus kita tingkatkan kualitasnya di bulan Syawal ini sehingga kita masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafuhu yusulgillah an qulubikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasirkil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqul qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lam yalid wa lam yulad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah, usikum wa ya bitaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana sallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa suryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat al ahya wa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim wazkurkum was'alu min fadlihi yutikum wa la zikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.